Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas subbab realistis acting atau acting realistis dari buku Performance Studies An Introduction karya Richard Schechner. Dalam pembahasan ini, Richard Schechner menjelaskan bahwa realistis acting merupakan gaya acting yang perilaku tokohnya dibuat menyerupai kehidupan sehari-hari. Acting realistis berusaha membuat penonton merasa bahwa apa yang mereka lihat di atas panggung atau layar benar-benar sedang terjadi. Walaupun sebenarnya realistis acting tetap merupakan sebuah karya atau teknik artistik. Acting ini memberi kesan seolah-olah kehidupan nyata sedang dipertunjukkan. Menurut Richard Schechner, realistis acting mulai berkembang di negara Eropa pada akhir abad ke-19. Pada awal kemunculannya, gaya acting ini dianggap modern dan bahkan cukup revolusioner karena berbeda dari bentuk teater sebelumnya yang lebih bersifat ritual, simbolik, atau menampilkan tokoh-tokoh seperti dewa, bangsawan, dan pahlawan besar. Setelah berkembang, realistis acting kemudian menjadi gaya acting yang dominan dalam teater barat dan terus digunakan dalam film, televisi, sinetron, hingga pertunjukan modern saat ini. Dalam realistis acting, aktor tidak hanya menghafal sebuah dialog saja. Aktor harus mampu berbicara, bergerak, bereaksi, dan menunjukkan emosi seperti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Cara berbicara dibuat natural, ekspresi wajah terlihat wajar, dan gerakan tubuh tidak berlebihan, sehingga penonton dapat percaya terhadap karakter yang akan dimainkan nantinya. Richard Schechner menjelaskan bahwa realistis acting tetap digunakan walaupun cerita yang ditampilkan bersifat fantasi. Dalam buku ini dicontohkan film seperti Star Wars dan Crouching Tiger, Hidden Dragon. Walaupun latar cerita kedua film tersebut tidak realistis, perilaku para tokohnya tetap dibuat seperti manusia biasa. Mereka tetap akan merasakan sebuah cinta, marah, sedih, takut, dan kecewa dengan cara yang dapat dipahami penonton. Karena itulah penonton tetap akan terhubung secara emosional dengan karakter walaupun dunia ceritanya bersifat hanya fantasi. Richard Schechner juga menjelaskan bahwa realistic acting berkembang bersamaan dengan perubahan besar dalam teater barat. Pada masa itu muncul realistis teater atau teater realistis yang dianggap sebagai bentuk teater modern. Teater realistis lebih fokus menampilkan kehidupan masyarakat biasa dibandingkan cerita tentang dewa, kerajaan, atau ritual tradisional. Dalam buku juga dijelaskan bahwa realistis teater menyebar ke berbagai negara dan dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Di Jepang disebut Shingeki atau New Theater, sedangkan di Cina disebut Huaju atau Spoken Theater. Penyebaran teater realistis dipengaruhi oleh modernisasi dan perubahan sosial pada masa itu, seperti perkembangan kota, teknologi, transportasi, dan hubungan sosial masyarakat modern. Richard Schechner juga menjelaskan bahwa realistis acting dianggap lebih dekat dengan kehidupan kelas menengah dan masyarakat modern. Hal ini berbeda dengan teater tradisional yang biasanya lebih simbolik, penuh ritual, dan sering menggabungkan drama tari, musik, serta unsur spiritual. Richard Schechner menegaskan bahwa realistis acting tidak benar-benar sama dengan kehidupan nyata. Acting realistis tetap merupakan bentuk dari seni yang dibuat dan dilatih secara khusus. Karena itu, standar mengenai apa yang dianggap natural juga dapat berubah sesuai zaman yang akan datang. Dalam buku dijelaskan bahwa perilaku yang dianggap natural pada tahun 1900-an mungkin akan terlihat aneh atau kaku bagi penonton pada masa sekarang. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan sosial manusia telah berubah. Cara berbicara, cara menunjukkan emosi, hingga bahasa tubuh masyarakat pada setiap zaman tidak selalu sama.
Oleh sebab itu, realistic acting juga ikut berubah mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Selanjutnya, Richard Schechner juga membahas pandangan Mao Zedong mengenai hubungan antara seni dan masyarakat. Menurut Mao Zedong, seni dan sastra harus melayani rakyat, bukan hanya kelompok elit atau penguasa saja. Ia berpendapat bahwa sumber utama karya seni berasal dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Mao Zedong menjelaskan bahwa seniman harus belajar langsung dari kehidupan rakyat karena pengalaman sosial masyarakat merupakan sumber utama dalam menciptakan karya seni yang bermakna. Oleh karena itu, seni tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya. Pemikiran Mao Zedong ini memiliki hubungan dengan realistic acting karena aktor juga perlu memahami kehidupan manusia secara nyata agar dapat memainkan karakter secara meyakinkan. Semakin dekat seorang aktor dengan pengalaman manusia sehari-hari, maka semakin realistis pula akting yang akan ditampilkan nantinya. Selain itu, dalam subbab ini, Richard Schechner juga membahas sebuah tokoh penting dalam perkembangan realistis acting modern, yaitu Konstantin Stanislavski. Stanislavski merupakan aktor, sutradara, dan guru akting asal Rusia yang sangat berpengaruh dalam dunia teater modern. Menurut Stanislavski, dalam realistis acting, seorang aktor harus menghilang dalam peran. Artinya, penonton tidak lagi fokus pada siapa aktornya, tetapi lebih percaya pada karakter yang akan dimainkan. Aktor harus mampu menyatukan dirinya dengan tokoh sehingga karakter terasa hidup dan nyata. Untuk mencapai hal tersebut, Stanislavski mengembangkan beberapa metode latihan acting. Dua metode yang paling terkenal adalah Magic If dan Emotional Recall. Metode Magic If mengajak aktor membayangkan situasi. Bagaimana jika saya benar-benar berada dalam kondisi seperti karakter ini? Dengan cara tersebut, aktor dapat memahami pikiran dan perasaan tokoh secara lebih mendalam. Sedangkan emotional recall merupakan teknik menggunakan pengalaman emosional pribadi untuk membantu membangun emosi karakter. Misal, ketika karakter merasa kehilangan atau sedih atau mencoba mengingat pengalaman emosional yang pernah dirasakan dalam kehidupan nyata agar emosi yang muncul terlihat lebih natural. Richard Schechner menjelaskan bahwa tujuan latihan realistic acting adalah membantu aktor menunjukkan perasaan secara tulus dan meyakinkan di depan penonton. Namun, hal tersebut tidak mudah karena manusia biasanya lebih mudah menunjukkan emosi pribadi ketika sedang sendirian, bukan di depan banyak orang. Karena itu, pemikiran Stanislavski kemudian dikembangkan lagi oleh Lee Strasberg melalui metode yang dikenal sebagai The Method. Lee Strasberg menekankan pentingnya hubungan emosional yang kuat antara aktor dan karakter. Salah satu latihan yang diperkenalkan Strasberg adalah private moment. Dalam latihan ini, aktor diminta melakukan tindakan atau menunjukkan emosi seolah-olah sedang sendirian, walaupun sebenarnya sedang ditonton oleh penonton. Menurut Strasberg, tantangan terbesar seorang aktor adalah bagaimana tetap mampu menunjukkan emosi pribadi secara natural saat sadar sedang dilihat banyaknya orang. Karena itu, latihan private moment digunakan untuk membantu aktor mengurangi rasa canggung pada dirinya dan membangun emosi yang terasa nyata. Richard Schechner juga menjelaskan bahwa realistic acting paling cocok digunakan dalam drama realistis atau naturalis. Dalam buku disebutkan beberapa contoh karya seperti Hedda Gabler, karya Henrik Ibsen, Deeds of Salesman, karya Arthur Miller, dan American Buffalo, karya David Mamet. Selain di teater, realistic acting juga sangat efektif digunakan dalam film. Teknik close-up kamera dan perekaman suara dalam film mampu memperkuat ekspresi kecil dan emosi intim seorang aktor sehingga penonton merasa lebih dekat dengan karakter. Namun, Richard Schechner juga menegaskan bahwa realistic acting bukan satu-satunya bentuk acting yang baik. Gaya ini kurang cocok digunakan pada drama yang bersifat puitis, simbolik, atau sangat teatrikal, seperti beberapa karya Federico
Garcia Lorca atau Kalidasa. Menurut saya, teori realistic acting masih sangat relevan hingga sekarang karena sebagian besar film serial dan pertunjukan modern menggunakan pendekatan realistis agar penonton lebih mudah terhubung secara emosional dengan karakter. Saya juga setuju bahwa seorang aktor tidak cukup hanya menghafal dialog, tetapi juga harus memahami kondisi emosional, pikiran, dan pengalaman hidup karakter yang dimainkan. Namun, realistis acting juga memiliki tantangan tersendiri. Kadang, seseorang aktor bisa terlalu larut dalam karakter sehingga sulit memisahkan emosi pribadi dengan emosi tokoh yang akan dimainkan. Selain itu, standar mengenai acting natural juga terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada dan budaya masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video YouTube dengan judul monolog teater pekat #1karya. Jalan gelap di hadapanku begitu brengsek, hingga aku tak tahu lagi mana bumi dan langitnya. Apa itu arah? Yang ku tahu hanya kaki yang terus mencoba untuk melangkah, mencoba berpijak di atas tanah yang kerap bergoyang. Aku terombang-ambing bagai buih di lautan, kemudian tenggelam sambil menatap langit malam. Tapi gelap, sayang. Terlalu gelap. Dan aku yakin ini bukan lagi warna hitam, karena jauh lebih kelam dan dingin, jauh lebih kejam dan bising. Terlebih lagi, di antara pekat, ia ribut meminta ini dan itu. Di antara gelap, ia sibuk meminta cahaya. Sementara akalku belum juga mencapai waras, pandanganku masih melihat gelap dan aku masih meronta, memohon untuk melihat titik terang. Walau yang aku dapatkan cuma temaram. Berisik! Bebaskan aku. Bebaskan aku dari ruangan tak berwarna ini. Tunjukkan padaku di mana akhir. Kemana aku harus melangkah? Siapa dan apakah tujuan itu? Sampai kapan? Sampai kapan aku harus terus mencari tanya di antara jawab? Terus mencari lelah bersama peluh, sementara di hadapanku hanya ada pekat yang terus mengikat. Brengsek. Contoh penerapan realistis acting dapat dilihat dalam pertunjukan monolog teater pendek berjudul Monolog Teater Pekat di YouTube. Dalam pertunjukan tersebut, aktor menunjukkan ekspresi sedih, bingung, dan tekanan batin dengan cara yang terasa natural dan tidak dibuat-buat. Penonton dapat merasakan emosi tokoh karena aktor terlihat benar-benar menyatu dengan karakter yang dimainkan. Hal ini sesuai dengan teori Stanislavski tentang aktor yang menghilang ke dalam peran. Selain itu, konsep private moment dari Lee Strasberg juga terlihat ketika aktor menampilkan emosi pribadi dan berbicara seolah-olah sedang sendirian, walaupun sebenarnya seseorang tersebut ditonton oleh banyaknya penonton. Menurut saya, contoh monolog tersebut menunjukkan bahwa realistis acting mampu membangun hubungan emosional yang kuat antara pemain dan penonton, walaupun dilakukan dalam pertunjukan sederhana dan berdurasi sangat singkat. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa realistis acting merupakan gaya acting yang berusaha menampilkan perilaku manusia secara natural dan meyakinkan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Walaupun terlihat seperti kehidupan nyata, realistis acting sebenarnya tetap merupakan hasil latihan dan teknik artistik yang mendalam. Konsep realistis acting tidak hanya mempengaruhi dunia teater, tetapi juga film, televisi, dan berbagai bentuk seni pertunjukan modern lainnya
hingga saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.